Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Pesona Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan ulas untuk senapan angin yang sudah support untuk peluru pakai slug, terus untuk long range-an oke. Dan ini senapan sudah bisa dibuat main turret. Jadi untuk senapan angin ini itu tergolong senapan angin yang sudah upgrade ya. Jadi udah pakai power plenum dan juga sudah pakai regul juga. Dan untuk senapan angin ini dia menggunakan alur 8 untuk di bagian larasnya. Jadi untuk tingkat akurasi, terus untuk daya robek di buruan itu cukup lumayan besar ya. Dan untuk seperti apa untuk akurasi dari senapan angin ini, kita coba pakai peluru slug ya. Slugnya yang BST saja, BST MK2 yang 13 grain. Nah ini kita akan ulas satu persatu dari mulai belakang sampai ke depan. Ini untuk speknya bagaimana, simak aja videonya sampai selesai biar kawan-kawan tidak ketinggalan setiap saya membuat video apapun itu. Jadi ini senapan cukup kita rekomendasikan, kita coba untuk lihat speknya, akurasi ya. Jadi akurasinya bagaimana, terus kualitasnya bagaimana. Nah ini kita akan bahas di video kali ini. Oke, lanjut ke tempat uji tes akurasinya saja ya. Jadi untuk lapangan tembaknya di belakang, kita akan ke lapangan tembaknya gitu. Oke kawan, ini untuk kita tes long range ya. Jadi untuk senapannya ini Black Venom. Untuk Black Venom tapi warnanya chamber biru ini ya kawan, bukan black. Tapi ada yang chamber warna black juga atau hitam. Nah ini untuk senapannya sudah pakai regul dan juga sudah pakai power plenum. Dan ini untuk settingan pelurunya sudah pakai BST ya. Jadi untuk peluru slug kita coba di jarak sekitar 100 meteran. Apakah bisa oke sekali? Nah, ini kita coba aja. Kita hidupkan untuk yang di HP-nya. Ting. Oke, sudah hidup untuk yang di HP. Kita coba untuk jarak 100 meteran ini ya. Kita nembak kapuk. Oke, kita coba bidikan pertama. Anginnya cukup lumayan kencang kawan. Oke, jatuh ya yang putih. Berarti ini settingannya kurang ke atas dikit. Nah, berarti kurang untuk tepatnya reticle kurang ke atas dikit. Nah ini kita coba, kita ambil agak di bawahnya. Oke, mantap sekali, keren banget kawan. Ini jarak 100 meter nembak kapuk sekecil itu bisa kena ya. Ini burung pasti jatuh. Keren sekali, tetap kena ya. Jos gandos ini untuk senapannya. Kita tambahin satu kali lagi biar lebih mantap untuk di senapannya. Oke. Oke kena, tapi kok waduh, yang bawah kapuknya itu berterbangan, jadinya yang kapuk yang atas yang kena itu berterbangannya nggak kelihatan gitu kawan. Nah ini ya tetap kena ya, tetap oke sekali untuk senapannya. Ini kita hentikan untuk yang di HP-nya, kita matikan. Ini kita perlihatkan dulu aja. Ini kita copotin yang di HP, kita perlihatkan untuk barangnya ya. Ini zoomnya sampai full. Nah, ini untuk senapan angin Black Venomnya ya. Untuk Black Venom nih, seperti ini. Untuk popornya dia menggunakan yang warna coklat. Ini. Untuk jarak bidikan tadi, wah kapuknya ya nggak kelihatan nih. Ini coba jernihkan. Zoom full. Nah itu ya kelihatan ya. Di sebelahnya bambu, nah itu pohonnya. Dan ini untuk senapannya oke sekali. Kita hentikan untuk yang di moncennya, yang di HP-nya ini ya. HP-nya kita matikan. Ting. Oke. Sudah untuk yang di HP kita matikan. Sekarang kita akan uji tes krono ya. Jadi untuk uji tes krono ini bisa mampu berapa untuk FPS-nya. Nah, ini kita akan coba menggunakan peluru bukan Hercules, BST juga. Untuk BST-nya yang seperti ini ya. Nah, ini untuk BST-nya yang wadahnya itu tidak kaleng ya, tapi dia pakai yang atom kayak gini. Nah, itu yang BST 13 grain. Seperti itu kawan, langsung ke tes FPS-nya.
Oke, ini kita untuk uji tes FPS-nya. Nah, ini untuk FPS-nya nyampe ke berapa? Ini kita coba. Tembakan pertama mencapai ke 1019 ya. 1019. Cukup keras untuk power di senapan angin ini. Kita coba yang kedua kalinya. 1018 stabil sekali ya, karena sudah pakai yang namanya regulator. Ini kita coba lagi. Tembakan ketiga 1013. Cukup oke sekali. Tembakan keempat ini. Tembakan keempat mencapai di 1009. Nah, ini berarti agak turun karena tekanan angin di senapannya juga berturun ya kawan. Jadi seperti itu. Dan tadi untuk tekanan anginnya ini masih di 1900. Oke, seperti itu. Dan untuk tes FPS-nya ya cukup mampu di 1000 ke atas. Cukup keren sekali untuk senapan angin ini, Black Venom ini ya. Jadi untuk senapan angin ini akan kita jelaskan untuk speknya, kualitasnya, harganya di sana lagi. Oke, lanjut kembali ke sana. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk akurasinya sangatlah mantap sekali. Tadi kita nembak di jarak 100 meter, nembak kapuk yang sangat kecil sekali, bisa kena ya, cukup oke banget untuk senapannya. Untuk FPS-nya juga mantap sekali ya. Jadi bisa menerjang di 1000. Jadi 1000 lebih ya tadi ya untuk FPS-nya. Cukup oke sekali untuk senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini tergolong senapan yang angin yang sangat irit sekali untuk di bagian anginnya. Jadi anginnya cukup irit, terus untuk powernya dapat gitu kawan. Untuk menemukan settingan yang bisa untuk seperti ini itu sangatlah sulit sekali gitu. Enggak cuma senapan angin bisa kita setting seperti ini gitu ya. Dan untuk senapan angin ini kita cukup bandrol harganya yang sangat terjangkau. Untuk harganya di Rp4.600.000 saja. Itu sudah sama kelengkapannya, ada perdam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, single shoot, dan juga STKS. Dan tentunya kita kasih tas juga, ada spare part cadangannya juga ya untuk di senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini dengan harga segitu sudah kita dapatkan yang namanya gratis ongkos kirim. Jadi kita kasih free ongkos kirim untuk pembelian lunas transfer. Jadi lunas transfer kita kasih gratis ongkos kirim. Kalau sistem COD bagaimana bang? Ibaratnya ada yang tanya seperti itu, pasti ini. Nah, kalau sistem COD ini kita kasih potongan ya. Jadi untuk sistem COD kita kasih potongan harganya. Jadi untuk harga senapan angin ini kita kasih potongan untuk memperingan di ongkos kirimnya. Jadi untuk wilayah-wilayah yang agak lumayan jauh, kalau mau pakai sistem COD kita kasih potongan untuk ongkos kirimnya gitu ya. Jadi untuk senapannya kita kasih harga yang potongan gitu untuk memperingan di ongkos kirimnya. Untuk senapan angin ini cukup oke sekali ya. Untuk senapan angin jenis apa namanya predator bocap ya, bocap Black Venom ini. Untuk bocap Black Venom ini cukup kita rekomendasikan untuk yang suka senapan angin long range ya. Jadi untuk senapan angin long range ini cocok sekali pakai senapan angin yang namanya bocap Black Venom ini. Nah, seperti apa untuk kita bilang cocok? Karena untuk senapan angin ini itu sangat mudah digunakan dan juga tidak terlalu berat untuk di senapannya. Dan ini untuk senapan angin ini kita akan ulas satu persatu dari mulai belakang sampai ke depan ya. Jadi dari belakang kita sudah yang dinamakan sandaran bau sudah ada di sini menggunakan jenis karet mentah untuk sandaran baunya. Untuk senapan angin ini popornya sudah ada yang namanya setelan pipi. Untuk di setelan pipinya sudah ada ya di senapan angin ini. Untuk setelan pipinya bisa kita naik turunkan untuk di bagian sini, naik turun bisa. Untuk senapan angin ini pun juga sudah menggunakan jenis popor yang klasik variasi. Untuk popornya klasik variasi, setelan power ada di belakang sini. Dan untuk setelan power ini bisa kita gunakan untuk menambah powernya, mengurangi powernya pun juga bisa. Dan untuk senapan angin ini tarikannya sudah menggunakan jenis tarikan seat lever
yang sangat ringan dan halus sekali ya untuk di Black Venom ini. Untuk senapannya sudah CNC, untuk di bagian chamber sudah full ya untuk di chambernya. Dan untuk senapan angin ini dia hammernya sudah pakai stainless juga. Untuk cancel kongkang bisa taruh sebelah kanan, bisa taruh sebelah kiri, tergantung selera yang diinginkan seperti apa. Untuk magazinnya bisa kita isi 14 crown atau 14 peluru. Dan itu bisa kita gunakan untuk kalau kita ingin nembak yang satu-satu pakai single shot bisa. Kalau sekali ngisi 14 peluru tinggal narik tembakin, narik tembakin, nah itu pakai magazin gitu kawan. Dan magazinnya ntar kita kasih bawaan. Untuk senapan angin ini dudukan teleskopnya emang kita sengaja taruhin yang rail mounting OD22 karena untuk di senapan angin ini kalau kita pakai rail mounting yang kecil itu kayak kurang gimana gitu kawan. Dan ini kalau kita pakai yang besar kayak gini dia lebih kuat dan ini cukup oke sekali. Untuk senapan angin ini dia di bagian depan sudah terdapat yang namanya manometer yang di sini ya. Di bagian extension valve-nya itu sudah ada manometer yang untuk melihat outputnya atau OP-nya berapa kali tembakan untuk di anginnya itu bisa kita lihat dari sini. Anginnya itu per kali tembakan itu berapa PSI bisa kita lihat lewat yang di bagian depan sini ini ya. Kalau yang di depan ini yang di bagian regulator ini yang untuk anginnya di sini tekanan anginnya masih berapa PSI itu bisa. Kalau yang ini kan untuk OP-nya. Outputnya berapa PSI per kali tembakan bisa kita lihat lewat sini. Untuk senapan angin ini juga sudah terpasang regul dan juga power plenum. Nah ini ya yang paling sering ditanyakan yaitu fungsi dari regul dan power plenum. Untuk regul itu untuk menyetabilkan anginnya gitu kawan. Jadi untuk senapan angin ini itu ada penyetabilnya supayanya itu dia anginnya keluar itu tidak terlalu ada yang tinggi ada yang kecil gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini cukup kita rekomendasikan ya. Untuk di bagian power plenumnya juga sudah ada ini power plenum atau tambahan ruang ledaknya. Jadi untuk ruang ledaknya bukan cuma di chamber saja tapi sudah ada di bagian power plenumnya juga gitu. Untuk senapan angin ini juga sudah ada regulnya ini untuk menyetabilkan angin. Jadi untuk keluarnya itu biar stabil, kalau di 2000 PSI ya 2000 PSI terus, kalau di 1500 ya 1500 terus gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini tabungnya 500 cc mampu muat angin di tekanan 2800 PSI untuk isi maksimal tekanan anginnya. Dan untuk senapan angin ini dia larasnya sudah menggunakan laras jenis seamless dengan alur 8 yang mampu kita isi dengan peluru slug BST MK2. Dan itu untuk beratnya 13 gram ya. Dan untuk di bagian ujung pucuk laras sudah terdapat extension valve-nya. Di ujung pucuk laras sudah terdapat yang namanya drat untuk masang perdam ya. Jadi untuk drat masang perdamnya itu sudah ada di sini atau biasa kita disebut itu nepel perdamnya gitu kawan. Nepel perdamnya sudah ada di sini. Dan untuk senapan angin ini cukup oke. Untuk di bagian aksesorisnya itu mudah untuk mencarinya. Jadi dari mulai teleskop, terus untuk perdam, pompa itu sangat mudah untuk mencari aksesoris dari senapan angin ini. Biar mudah kita emang kasih yang kayak gitu kawan, yang standaran untuk di luaran sana gitu ya. Dan untuk senapannya cukup oke sekali. Trigger sudah pakai jenis trigger match, mampu bisa kita setel ringan bisa, setel yang keras pun juga bisa. Oke, jadi seperti itu untuk spesifikasi dari senapan angin ini. Untuk kawan-kawan yang suka dengan senapan angin ini bisa didapatkan dengan untuk pembelian COD bisa, transfer lunas pun juga bisa. Kalau transfer lunas kita kasih free ongkos kirim untuk pembelian lunas transfer. Seperti itu ya. Dan ini cukup oke sekali untuk senapannya. Dan demikian dulu untuk video kali ini dari saya sendiri ya, Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.